Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, semuanya baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pertemuan kali ini berjalan dengan lancar ya, dari awal sampai akhir. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Tanti Oktaviani Hadir. Siska Hadirah, Bu. Maria Hadir. Muhammad Irgi Hadir. Sirojudin Hadir, Bu. Lia Amelia. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah semuanya sudah hadir dan gak ada yang izin ya. Nah, masih ada yang ingat gak materi apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin? Iya, betul sekali ya. Jadi pertemuan kemarin itu kita membahas tentang pengertian tentang perilaku berpoya-poya, kemudian ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari ria dan sum'ah? Ayo yang ingat, angkat tangan aja. Saya, Oh Bu. iya, silahkan. Sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat tersebut muncul pada diri seseorang ketika mereka sudah melakukan ibadah dan setelahnya. Iya, betul sekali. Terima kasih, Irgi. Kemudian, ada yang tahu pengertian dari hasad? Saya, Bu. Iya, silahkan Siska. Sifat seseorang yang merasa tidak senang ketika melihat kebahagiaan orang lain. Iya, betul sekali. Alhamdulillah, semuanya masih ingat kan ya? Masih ingat tentang pengertian-pengertian dari perilaku berpoya-poya, kemudian ria, sum'ah, takabur, dan hasad ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya ya, tetapi agak sedikit berbeda. Kalau kemarin itu kan kita hanya membahas tentang pengertiannya saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menganalisis manfaat dari menghindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang kedua, menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang terakhir, siswa terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan memakai teknik jigsaw ya. Nah, yang dimana Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang ya, sesuai nomor urut absen. Nah, setelah itu Ibu akan membagi materi yang telah Ibu siapkan kepada beberapa kelompok dengan materi yang berbeda-beda ya tentunya. Kemudian setelah kalian berdiskusi, Ibu akan meminta kalian untuk mengirimkan jawabannya ke teman kelompoknya ya, seperti itu. Nanti lebih jelasnya Ibu akan
jelaskan kembali. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan urutan absen. Nah, alhamdulillah semuanya udah duduk sesuai kelompoknya masing-masing kan? Ya. Nah, untuk kelompok 1 materinya itu tentang cara menghindari perilaku sikap berpoya-poya ya. Kemudian kelompok 2 cara menghindari perilaku sikap ria dan sum'ah. Kemudian kelompok 3 cara menghindari perilaku sifat takabur. Dan kelompok 4 cara menghindari perilaku sifat hasad. Nah, oke, Ibu sudah membagi materi pada setiap kelompoknya. Selanjutnya, silahkan kalian berdiskusi ya. Kalian analisis manfaat dari menghindari perilaku tersebut itu apa ya. Silahkan kalian cari sumbernya. Ada buku paket yang sudah Ibu sediakan. Oke, Ibu beri waktu selama 15 menit. Cukup ya? Ya, oke, dimulai dari sekarang. Sudah 15 menit ya. Waktunya sudah habis. Kalian udah selesai kan tugasnya? Udah selesai diskusinya? Alhamdulillah sudah ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengirimkan jawaban kalian kepada teman kelompok yang lainnya ya. Karena kan kita tuh dibagi dalam 4 kelompok ini materinya beda-beda ya. Jadi otomatis kalau yang kelompok 1 menjelaskan tentang menghindari sifat berpoya-poya, berarti dia itu belum tahu dong cara menghindari sifat ria sum'ah itu bagaimana gitu. Jadi belum tahu. Nah, caranya supaya kita semua tahu cara menghindarinya dari sifat-sifat tersebut itu dengan cara kita mengirimkan jawaban kelompok kita kepada kelompok yang lainnya ya, seperti itu. Sok silahkan untuk mengirimkan jawabannya ya, perwakilan dari kelompoknya. Nah, sudah semuanya kan? Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan sedikit membahas terkait materi yang telah kalian diskusikan ya. Ibu akan menampilkan materinya itu di slide PowerPoint yang ada di board ya. Nah, yang pertama itu ada cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Nah, poin yang pertama itu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Jadi kita itu harus pandai-pandai dalam memanage uang ya. Jangan sampai kita itu terlalu banyak membeli barang yang kurang berguna gitu. Pokoknya kurang diprioritaskan antara kebutuhan dan keinginan ya. Pastinya kita harus lebih memprioritaskan kebutuhan dulu ya kan, daripada keinginan. Nah, terus yang kedua itu membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Nah, harta kita yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain ya. Dengan kita bersedekah itu bukan berarti harta kita itu berkurang ya. Justru harta kita itu akan bertambah ya. Entah itu diganti dengan 10 kebaikan atau diganti dengan harta yang lainnya ya. Terus poin yang ketiga itu bergaya hidup sederhana. Nah, hidup apa adanya itu akan membuat hati kita selalu tenang ya. Pokoknya dalam keseharian kita itu
diusahakan kita harus berpenampilan secara sederhana gitu ya, jangan yang glamor-glamor. Terus yang keempat, selalu bersyukur. Menerima dengan senang hati atas semua karunia darinya itu akan membuahkan ketenangan batin. Nah, seorang yang bersyukur dalam hatinya itu akan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian akan tumbuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menjamin rezeki semua makhluk ciptaannya. Ya, yang kedua itu ada syukur bil lisan, yaitu syukur melalui ucapan ya, dengan kita mengucap alhamdulillah dan kita berdoa ya. Terus yang ketiga itu ada bersyukur dengan bil arkan, yaitu dengan menggunakan nikmat sesuai peruntukannya. Kemudian poin yang terakhir yaitu bersikap rendah hati. Ya, jadi harta itu kan merupakan titipan Allah SWT. Nah, agar dipergunakan di jalannya, sesungguhnya kehidupan dunia itu merupakan ladang untuk beramal demi kebahagiaan akhirat. Nah, jadi harta yang kita peroleh itu adalah titipan Allah ya. Jadi kita itu gak boleh sombong, harus selalu rendah hati gitu. Jangan kita merasa hebat, merasa kaya, atau merasa paling pintar ya. Pokoknya sifat-sifat itu harus dihindari dari diri kita ya, karena sejatinya semua perbuatan kita, segala kepintaran kita itu atas kehendak Allah. Kemudian yang kedua itu adalah menghindari sifat riya dan sum'ah. Nah, ada poin yang pertama itu agar kita selalu beberapa cara menghindari sifat riya dan sum'ah itu. Yang pertama, meluruskan niat ya, karena innamal a'malu binniyat, dari segala perbuatan itu tergantung niat ya. Kalau kita niat semata hanya karena Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala gitu. Tapi kalau niat kita beribadah hanya untuk agar dilihat oleh orang lain atau agar dipuji orang lain, ya itu bisa dikatakan dengan riya ya. Jadi cara menghindari sifat riya itu kita harus meluruskan niat. Terus yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah SWT. Jangan karena kebanyakan manusia itu sering melupakan nikmat yang diterima dari Allah ya. Mereka itu beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh itu merupakan hasil kerja kerasnya. Padahal kan itu semua juga dibantu gitu oleh Allah SWT. Jadi kita harus menyadari bahwa diri kita itu butuh pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, memohon pertolongan Allah SWT. Kemudian yang keempat, memperbanyak rasa bersyukur ya, seperti yang dijelaskan tadi yang pada poin pertama itu, yang cara menghindari sifat Terus yang kelima itu memperbanyak ingat kematian. Dan yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Nah, itu tadi beberapa poin agar kita menghindari sifat riya dan sum'ah. Oke, lanjut. Pembahasan yang ketiga itu menghindari sifat takabur ya. Di sini ada 5 poin. Coba Ibu mau minta tolong ya ke Siska, coba tolong bacakan ya beberapa poin
yang ada di slide Pertama, PPT menyadari ini. kekurangan dan kelemahan dirinya. Kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati atau tawadu, ikhlas dalam melakukan ibadah. Oke, terima kasih Siska ya yang sudah membacakan poin-poin tentang cara menghindari sifat takabur ya. Nah, jadi yang pertama itu menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Terus yang kedua menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kemudian yang ketiga berusaha selalu menghargai orang lain. Dan yang keempat bersifat rendah hati. Kemudian yang terakhir ikhlas dalam melakukan ibadah. Kemudian poin yang keempat itu menghindari sifat hasad. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama itu dan meyakini keadilan Allah SWT. Yang kedua memperbanyak rasa bersyukur. Kemudian yang ketiga menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Dan yang keempat senang membantu orang lain. Yang kelima mempererat tali silaturahmi. Dan yang keenam mendahulukan kepentingan umum. Alhamdulillah tadi Ibu sudah menyampaikan materi ya, sekaligus menyimpulkan materi dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apakah kalian sudah paham sampai sini? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Kalau gitu, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan Rani. Saya akan sering lihat ya Bu, ada banyak orang yang ketika mereka bersedekah itu di-upload gitu ke media sosial. Nah, itu apakah termasuk ke dalam riya? Oke, bagus ya pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita melihat seseorang bersedekah atau lagi bagi-bagi Jumat berkah gitu ya, terus dimasukin gitu ke media sosial dan di situ banyak banget komentarnya gitu ya. Pokoknya banyak yang berkomentar tentang negatif atau positifnya itu. Nah, kalau kita bersedekah kemudian kita menguploadnya ke dalam sosial media, nah itu tuh termasuk riya apa enggak sih? Nah, jawabannya adalah tergantung niat ya. Seperti yang Ibu tadi katakan sebelumnya, semuanya itu tergantung niat. Nah, kalau kita niatkan untuk memotivasi orang lain agar ikut bersedekah, yaitu niatnya baik. Tapi kalau kita niatnya agar dipuji, pokoknya haus pujian kayak gitu, yaitu wallahu alam ya. Jadi semuanya itu tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Oke, terima kasih Rani atas pertanyaannya ya. Nah, selain dari Rani, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, tidak ada, berarti semuanya sudah paham semua ya. Oke, pertemuan pada hari ini kita akhiri saja ya. Silakan kalian beberes terlebih dahulu. Disiapkan buku-bukunya, dimasukkan dulu ke dalam tas dan dirapihkan. Setelah itu kita berdoa. Sudah rapi semuanya? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.